dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera semua. Yang saya hormati segenap pengurus dari TIPD di Jember ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datangnya tahun baru Imlek 2573, dan menurut perhitungan Tiongkok sesuai dengan giliran, Sio saat ini adalah tahun Sio macan air, ya, macan air. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, hewan atau binatang macan ya memberi kesan kepada kita bahwa macan adalah penuh sesuatu hewan yang menakutkan, ya, buas, ya. Namun juga di samping itu juga simbol kewibawaan, karena macan sebagai raja hutan, ya. Kemudian juga macan itu sebagai simbol kewibawaan, ya. Sesuatu yang ditakuti itu akan menimbulkan kewibawaan. Dan juga kesannya macan ini adalah sebuah binatang yang buas, namun bukan berarti macan itu buas dan tidak ada hal yang positif dalam macan atau harimau. Ada hal-hal yang positif. Di dalam bahasa Jawa itu ada sebuah peribahasa, sak galak-galake macan ora mangan gogore. Kalau di Indonesia kan, sebuas-buasnya macan tidak pernah akan memangsa anaknya sendiri, ya. Berbeda dengan dunia manusia, ya. Kita sering mendengar dalam berita-berita ada seorang ayah, orang tua yang memakan anaknya sendiri. Kemudian juga masih dalam peribahasa, gajah meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Kita tahu Bapak Ibu, belangnya macan itu harganya mahal. Kalau dibikin jaket, ya, harganya lebih mahal. Ya, ada beberapa produk-produk yang dipakai oleh manusia itu menggunakan produk dari kulit macan ini, ya. Jadi hal-hal yang positif juga ada dalam macan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang Poun sesuai dengan undangan dari pengurus di sini. Sudah tidak asing lagi bagi kalangan umat Tridharma di kelenteng-kelenteng acara Poun. Ada beberapa istilah-istilah yang lain yang mirip maknanya, artinya, ya. Yang pertama yang mirip artinya dari Poun itu adalah kata istilah ciswa, ya. Ada ciswa itu pakai tulisan di depan S itu tidak W tapi U, ya, ciswa, ya, yang berarti menolak bala, menolak energi buruk yang berpotensi membawa kesialan dan nasib buruk lainnya. Ciswa bisa dilakukan melalui tindakan yang nyata dengan merubah energi secara fisik, namun juga bisa juga dirubah nasib seseorang itu menggunakan sarana-sarana, benda-benda tertentu agar energinya, kekuatan negatifnya itu netral. Misalnya saja seseorang pakai gelang, pakai kalung, pakai liontin, ya, agar kesialan-kesialan itu sekalipun tidak lenyap sama sekali itu bisa mengecil. Bahkan di dunia kendaraan, ya, itu juga mengenal juga ini. Jadi kalau kendaraan sepeda motor itu biar selamat, tidak sering kecelakaan atau tabrakan, itu ada yang menyarankan sepeda motornya itu digantungi dot, ya, dot untuk minum anak-anak, ya. Ada yang seperti itu. Ada juga diperciki, ya, dengan doa-doa tertentu atau dikasih garam dan lain sebagainya. Itu untuk menetralkan, meminimkan risiko-risiko atau kesialan-kesialan, ya, itu dengan ciswa. Kemudian juga ada kemiripan yang lain makna, ya, yaitu ritual tolak bala. Bahkan 2 tahun ini kita tahu dunia dicemaskan dengan adanya COVID-19 ini.
ada satu daerah, ada satu desa mengadakan tolak bala untuk mengusir ya virus corona ini. Namun tentunya Bapak Ibu, keefektifan, kemanjuran atau nilai manfaat dari ritual ini juga tergantung dari beberapa faktor. Jangan sampai setelah merasa mengikuti tolak bala pencegahan COVID-19 ini kemana-mana kita tidak memakai masker ya, karena merasa sudah kebal, merasa sudah sakti, merasa tidak akan tertular lagi ya. Akan jauh lebih efektif Bapak Ibu sekalian ya, sekalipun tidak mengikuti ritual ini namun tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, itu jauh lebih efektif dalam menolak mara bahaya malapetaka COVID ini ya. Bahkan orang yang sudah ketat saja bisa kena, apalagi yang tidak taat protokol kesehatan ya. Saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir, satupun ya, semua pakai masker dengan ketat. Mudah-mudahan dengan ketaatan Bapak Ibu saudara sekalian, virus corona ini akan cepat berlalu, cepat berakhir, dan Bapak Ibu kembali bisa beraktivitas kembali secara normal ya. Kemudian ada istilah yang lain lagi yang mempunyai kemiripan dengan tolak bala atau istilahnya ruatan ya, yang berasal dari kata luar atau bebas ya, untuk menolak malapetaka atau bala atau mara bahaya. Ini dikenal luas di kalangan masyarakat Jawa. Anak-anak atau orang-orang tertentu yang mempunyai tanggal kelahiran atau kelahiran dalam keluarga, misalnya saja anak tunggal, biar tidak dimangsa oleh petara kala, itu bisa diruat. Dan juga ada anak-anak misalnya saja dalam rumah itu sakit-sakitan, itu juga bisa diruat ya, diminimkan. Biaya ruat itu jauh lebih mahal ya, jauh lebih mahal, karena biasanya kalau lengkap ruat ini mengundang dalang untuk melakukan pertunjukan wayang kulit ya, itu lebih mahal ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan melakukan ritual Poun. Doa-doa suci telah kita panjatkan. Apa maksud dan tujuan pengurus mengadakan acara Poun ini? Mengundang segenap umat Buddha untuk ikut, untuk datang menyerahkan beberapa sarana-sarana Poun ini ya. Bagi mereka-mereka yang tahun ini sedang Jiong ya, Bapak Ibu saya yakin sudah kenal tahu yang Jiong tahun ini. Apa saja yang Jiong tahun ini? Babi, ular, monyet, terus loh, ya tahu ya Bapak Ibu. Sumbernya dari mana itu? Oh, dari Google ya, bagus. Sekarang ya tidak harus ketemu suhu untuk tanya yang Jiong tahun ini, sekarang ketemunya Mbah Google saja, di situ bisa langsung jawab ya. Namun juga perlu diketahui ternyata Jiong-Jiong itu masing-masing suhu juga berbeda-beda, tidak sama ya. Kenapa pengurus atau memfasilitasi menyediakan sarana-sarana Poun? Sarana-sarana Poun antara lain alat-alat kebersihan ya, seperti pasta gigi, sikat, sabun, handuk, kemudian sampo, tapi tidak pernah ada rinso ya, ya, itu ya. Kenapa kok menyiapkan sarana-sarana itu? Itu sebetulnya mengandung suatu simbol-simbol, lambang-lambang bagi Bapak Ibu yang harus dimengerti ya di saat kita mengikuti Poun. Misalnya saja ada sikat gigi, ada pasta gigi ya, fungsinya kan untuk membersihkan mulut kita. Demikian pula Bapak Ibu, itu mengandung satu pesan bagi Bapak Ibu dalam kehidupan ini, dalam tahun baru ini Bapak Ibu harus selalu membersihkan mulut dari ucapan-ucapan mulut yang jahat ya. Makanya pakai alat kebersihan, pakai sabun pun juga demikian. Kita harus membersihkan diri kita ya, jasmani kita dari
hal-hal yang buruk, ya, yang akan membawa kesialan-kesialan. Telah mengalami atau memasuki tahun baru, kita bertekad tidak akan selingkuh, membersihkan diri dari hal-hal yang buruk, ya, itu. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu memakai sarana-sarana itu, ya, Bapak Ibu nanti akan disiram, ya, sudah disiapkan oleh kelenteng ini. Bapak Ibu satu persatu akan disiram dengan air bunga, ya. Itu juga sebagai simbol Bapak Ibu menjadi manusia baru lagi, ya. Ada juga setelah disiram nanti Bapak Ibu bisa ganti pakaian yang baru, pakaian lama ditinggal, dibuang atau dikasihkan mereka yang tidak mampu. Bapak Ibu memakai pakaian yang baru, mulai hidup baru lagi, lahir menjadi manusia baru lagi dalam berperilaku, dalam bersikap, ya. Itu yang pertama. Kenapa kok dicampur air kembang, ya, kok tidak ringso, ya, atau tidak air sabun saja, kan maksudnya membersihkan. Itu juga mempunyai tujuan bahwa air kembang itu mengandung pigmen-pigmen yang berguna sekali untuk fisik kita, untuk kulit-kulit kita. Maka ada beberapa wanita-wanita di kerajaan-kerajaan dulu kalau mandi itu dicampur dengan air kembang, karena air kembang itu berfungsi untuk mengembalikan, memuluskan kembali fisik seseorang biar kelihatan lebih segar lagi, lebih muda lagi, ya. Itu fungsinya. Syukur air yang belum terpakai itu, yang belum dipakai tadi siang itu dijemur dulu di bawah terik matahari sama airnya itu, jadi pigmen-pigmennya itu bisa keluar dari bunga tadi, ya. Jadi diharapkan nanti setelah cuci muka sebagai simbol Bapak Ibu menjadi manusia baru dan bersih dari kesialan-kesialan. Itu simbol dan lambang, ya, itu. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti dengan air kembang Bapak Ibu benar-benar terus tidak berbuat apa-apa. Untuk menangkal risiko kesialan-kesialan tentunya masih banyak hal-hal yang lain yang harus kita kerjakan. Itu sebagai simbol atau lambang saja. Keefektifannya Bapak Ibu terus aktif untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagai penangkal kesialan-kesialan dalam menghadapi tahun baru 2573 ini, ya, itu. Kemudian juga nanti di saat disiram tentunya mohon maaf nanti mungkin ibu-ibu juga yang pakai alis palsu juga luntur nanti. Yang pakai idep tolong dilepas dulu. Itu palsu kan ada itu, ya. Yang pakai masker dilepas, nanti jam itu juga dilepas, ya. Biar apabila Bapak Ibu tidak kepengen disiram di sini, ya, Bapak Ibu silakan bawa plastik, nanti ngambil saja air kembang tadi dibawa ke rumah, ya. Bagi keluarga-keluarga yang tidak datang pada kesempatan ini bisa juga diambilkan biar untuk mandi di rumah, dicampur air biasa kemudian untuk mandi, ya, sebagai simbol kesialan-kesialan dalam keluarga, anggota keluarga yang ikut POUN itu bisa lenyap, ya, itu. Ya. Ya. Biar ada variasi sekarang, jelas ya tulisannya, ya. Sekarang dibaca bersama-sama. Saya kasih aba-aba 3 kali. 1, 2, 3, dibaca. Ayo. Ayo dibaca. Ini 1, 2, 3. POUN, ya, ya, berasal dari dialek Huk yang dimana po berarti melindungi dan un berarti nasib. POUN secara harafiah berarti menambah nasib menjadi baik, ya, atau menambal nasib yang tidak baik sehingga menjadi baik, atau melindungi orang-orang agar memiliki nasib yang baik. Ini artinya. POUN artinya apa tadi? Apa? Melindungi, ya, melindungi nasib baik, ya. Kemudian, ya, POUN ini ternyata sudah berlaku, berjalan dari beberapa puluh tahun yang lalu. Awalnya ada dari ajaran Tao, ya,
untuk mendoakan agar umat dapat terlindungi dari jiong atau nasib buruk yang akan terjadi di tahun tersebut, ya, untuk mendoakan agar umat terlindungi dari jiong nasib buruk yang akan terjadi di tahun tersebut. Ini tujuan dari Poun. Misalnya di tahun ini, di macan air ini ada beberapa siu yang jiong, ya, itu wajib untuk ikut Poun, ya. Dalam jiong, ya, ada istilah jong berat, jong ringan atau jong kecil, ya. Ini kemudian, ya, orang-orang yang sedang jiong tahun ini ada beberapa pantangan-pantangan menurut tradisi atau kepercayaan tertentu yang sedang jiong, ya. Apa saja pantangannya? Menghindari acara pemakaman mulai dari tutup peti, malam kembang, perbangkatan jenazah hingga di acara penguburan, ataupun mengunjungi rumah sakit atau bahkan mengunjungi orang-orang yang baru saja melahirkan bayi, ya. Kalau orang mati di saat COVID itu jongnya berat sekali karena tidak ada yang melayat sama sekali, ya. Itu kan jongnya berat sekali, ya. Bukan berarti mereka jong semua, tidak ada tamu, karena memang disarankan mengurangi kerumunan, ya, bukan karena jong. Menurut kepercayaan, ya, yang sedang jong hendaknya, ya, itu menghindari pemakaman, ya, dan sebagainya. Bahkan hal yang positif saja, misalnya saja mengunjungi orang sakit itu juga dibatasi. Ini kan sudah nyata, ya. Di saat COVID ini orang sakit tidak boleh ditengok, bahkan orang tuanya sendiri sedang sakit pun juga tidak bisa ditengok. Itu juga yang sakit sedang jiong berat juga, tidak ada keluarga yang mengunjunginya, ya. Kemudian jika terpaksa, ya, terpaksa karena anaknya mau berbakti, mau ngurusi orang tua, sekalipun jong tetap mengunjungi atau hadir di saat pemakaman dan lain sebagainya, itu harus diadakan acara ciswa ini untuk menolak, meminimkan kesialan-kesialan, ya. Namun sebetulnya di saat teknologi maju ini, ya, menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada orang tua atau menghadiri acara-acara dengan keluarga itu tidak selamanya harus hadir secara fisik. Lewat live streaming juga bisa, Zoom juga bisa. Di saat teknologi saat ini, ya, maju, kan tidak harus hadir karena kita mengurangi kontak dengan orang lain, ya, itu. Ya. Apa saja show yang jiong tahun ini? Ya, menurut salah satu ya pendapat, ya, yang show yang jong saat ini, ya, yaitu sio ular, sio macan, monyet, dan sio babi yang sedang mengalami jong, ya. Ada beberapa umat itu di saat diceramah itu ngutek HP terus, mainan HP terus, ya. Saya perbolehkan Bapak Ibu di saat ceramah pun buka HP boleh, tapi betul-betul digunakan. Seperti ini perlu difoto, dihafalkan yang jong siapa, ya, gitu. Boleh, ya. Tidak harus untuk selfie terus, kan memang kita teknologi maju kan sekarang juga membaca kitab suci saja juga sudah melalui sarana internet, ya, gitu. Tadi ada ibu waktu datang, sekarang bacanya tidak pakai buku, ya, sudah ada layarnya kan, gitu. Memang bisa Bapak Ibu, nanti suatu saat nanti sini beli fasilitas baca parita atau yangkeng itu langsung pakai layar seperti ini, bisa nanti, ya. Di kota-kota besar sudah tidak pakai buku lagi, bahkan lebih jelas lagi tulisannya kalau di layar, ya. Ini ada sio-sio yang jong yang perlu bagi Bapak Ibu untuk ketahui untuk bahan introspeksi. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, jadi mereka yang sedang jiong itu disarankan untuk mengikuti acara ciswa. Namun di samping mereka tahun ini ada yang sedang jiong, ya, ada juga yang tahun ini sedang mengalami keberuntungan, kenaikan, ya, keberuntungan, kesuksesan, kejayaan, yaitu yang mereka yang sedang saat ini mempunyai sio anjing. Ini sedang jaya sukses. Namun demikian Bapak Ibu,
bukan berarti yang saat ini bersio anjing itu duduk diem ya, tidak mau usaha, tidak mau buka toko lagi, nunggu nunggu karena saya sudah sukses kan gitu. Itu tentunya juga tidak akan jadi kenyataan ya gitu. Peluang itu, kesempatan itu kalau kita tidak manfaatkan juga berlalu saja ya. Kalau kita malas-malas, saya sudah tahun keberuntungan, pasti nanti ada rezeki besar datang, ditunggu-tunggu ternyata malah tidak datang ya. Tetap Bapak Ibu harus berusaha, harus bekerja ya, apabila sionya betul-betul mau terbukti saat ini sukses dan jaya ya, yang bersio anjing. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, di saat menyapa teman atau kawan itu yang mempunyai sio anjing atau sio binatang-binatang yang lain, itu harus ditambahi sio, jangan sampai kamu anjing ya kan. Padahal yang dimaksud itu kamu sio anjing ya gitu, harus pakai sio ya. Ya di antara sio-sio itu yang paling terkenal, yang paling enak ternyata sio babi ya, sumbak ya. Tujuan dari sembahyang jiong ini adalah bertujuan ya, kita baca bersama-sama yang merah tujuan dari untuk melakukan sembahyang ini. 1, 2, 3. Untuk memohon berkah dan nasib baik, juga memohon perlindungan serta keselamatan agar sepanjang tahunnya akan berjalan mereka selalu dilindungi oleh Sen atau Dewa Dewi. Ya, jadi tujuan untuk memohon berkah. Berkah itu agar betul-betul datang, tentunya juga kita harus menambah kebaikan-kebaikan atau menambah karma-karma baik. Berkah itu juga tidak datang dengan sendirinya tanpa kita membuat sebab dan akibat ya. Lebih-lebih kita sebagai umat Buddha ya, ditonjolkan sekali sebab dan akibat. Saya ingin mendatangkan keberkahan, kejayaan, kesuksesan, saya harus berbuat terus, bukan untuk memohon terus. Sang Buddha mengatakan, apabila memang benar doa ya, semua doa itu dikabulkan, siapa yang tidak pernah akan berdoa? Bapak Ibu, saya yakin pernah berdoa, yang dikabulkan sama yang tidak, saya yakin lebih banyak yang tidak, dari dulu sampai sekarang lebih banyak yang tidak dikabulkan. Kenapa? Karena tidak mempunyai simpanan kebaikan-kebaikan ya, demi terwujudnya doa-doa Bapak Ibu sekalian. Dan juga tentunya keberkahan seseorang itu juga dipengaruhi bukan saja dengan timbunan kebaikan, namun pola pikir, pola perbuatan kita juga sangat mempengaruhi. Misalnya saja, saya kepengen hidup sehat tapi makannya tidak terjaga. Saya kepengen hidup sehat tapi tiap malam keluyuran terus, bergadang terus, sekalipun berdoa terus kepada dewa, kepada Tuhan, saya yakin Bapak Ibu tidak akan mendapatkan kesehatan yang bagus ya. Ada hubungan sebab dan akibat ya. Di sini bisa belajar doa agama ya, ya. Sana sini. Kalau di kemarin saya di kota Pangkalanggun itu bisa belajar 3. Jadi satu deret itu ada wihara, ada pura orang Hindu, ada masjid ya. Jadi tiap hari itu mendengarkan tiga doa yang berbeda ya. Dianggap saja itu suara yangking kan sudah kan gitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di saat acara Po'on itu ya, kita melantunkan doa-doa atau mantra-mantra ya, atau sutra. Banyak sutra-sutra, banyak darani-darani yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tadi kita bersama-sama membaca darani-darani atau mantra-mantra ya. Tentunya kemanjuran mantra itu juga tergantung dari beberapa faktor-faktor yang mendukung kita ya. Ya, mantra kita tahu ya, itu sampai sekarang saya belum ketemu mantra ya. Sampai sekarang mungkin Bapak Ibu kalau tahu tolong kasih tahu saya mantra untuk ngelalek ke utang.
hutang kepada seseorang biar tidak ditagih, dikasih mantra. Ya. Tentunya kemanjuran mantra itu juga tergantung dari keseriusan, ketulusan dari Bapak Ibu. Di saat POUN ini yang ditonjolkan, kita berdoa, kita panjatkan sutra atau mantra yang berkaitan dengan yang pertama dengan Kuan Im. Kita tahu Kuan Im adalah Dewi Welas Asih yang selalu mendengarkan doa dan harapan umatnya. Banyak mujizat-mujizat yang pernah terjadi di kalangan umat Buddha maupun simpatisan umat Buddha yang mengalami sakit, yang mengalami rezeki sedang surut, yang mengalami masalah-masalah, memanjatkan doa mohon berkah pelindungan kepada Kuan Im menjadi kenyataan. Saya sering tugas di beberapa daerah, ada beberapa umat ya non Tridharma atau non Buddhis itu yang datang berdoa di hadapan Kuan Im Pusat Mosat. Mereka bercerita penyakitnya bisa sembuh, masalahnya bisa selesai ya. Dan ini non Buddhis ya itu. Dan mereka datang bukan cuma sekali, dua kali, beberapa kali. Ini juga membuktikan bahwa benar-benar pertolongan Kuan Im itu ada. Itu yang pertama Kuan Im. Yang kedua, Baisa Guru atau Yosefo ya, Buddha umur panjang, Buddha penyembuhan. Jadi tadi atau nanti melafalkan Namo Baisa Guru. Semoga tahun ini saya bisa umur panjang, semoga tahun ini saya bisa selamat ya. Berdoanya bukan saja Bapak Ibu yang hadir, tentunya juga semua yang ikut POUN ini akan mendapatkan berkah pelindungan, kesembuhan ya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka oleh Buddha Baisa Guru atau Yosefo ini. Beberapa riwayat cerita di dalam kitab suci yang berkaitan dengan seperti acara POUN ini dapat kita lihat, dapat kita ikuti, dapat kita baca. Di salah satu kota di Wesali pernah terjadi wabah penyakit yang luar biasa, hantu-hantu bergentayangan menakutkan penduduk Wesali. Kemudian hadir datang Sang Buddha bersama para muridnya. Sang Buddha membaca sebuah sutta namanya Ratana Sutta, dengan patanya diisi air. Setelah dibacakan parita, mantra-mantra atau Ratana Sutta ini, kemudian Sang Buddha menyuruh Ananda untuk memercikkan air di kota Wesali. Penduduk masyarakat situ yang tadinya mengalami ketakutan, kecemasan ya, itu keadaannya membaik dengan berkah pelindungan dari Ratana Sutta ini. Ini disimbolkan seperti yang kota Wesali banyak hewan binatang yang menakutkan ya, itu. Seperti di saat kita Imlek ini kan ada beberapa simbol-simbol juga. Misalnya saja kenapa di saat Imlek itu ada binatang hewan seperti harimau, apa namanya, seperti ini yang menakutkan itu, liang ya, itu juga simbol sesuatu yang menakutkan juga, kemudian diusir. Ada simbol yang lain di saat perayaan Imlek. Kenapa di saat Imlek itu dominan warnanya merah, tidak biru, tidak hitam, tidak putih, kok merah? Merah adalah simbol kebahagiaan juga bisa. Merah sebagai simbol untuk menolak mara bahaya dan malapetaka ya, itu merah ya. Itu di masyarakat Chinese dimaknai untuk menolak mara bahaya. Di kalangan orang Jawa itu juga ada warna merah itu ya, untuk menolak hujan ya. Jadi cabai merah ditusuk sapu lidi, ditaruh halaman rumah untuk menolak hujan. Banyak yang terjadi setelah kasih itu lombok di depan halaman tidak hujan, terutama di saat musim kemarau ya. Kalau musim hujan masa gara-gara lancapan itu enggak hujan. Kemudian di masyarakat Yahudi, dalam salah satu kitab suci agama yang lain, untuk menolak bahaya malapetaka biar tidak lewat di rumahnya, setiap rumah itu diolesi dengan darah domba. Darah domba kan merah sebagai simbol agar malapetaka, mara bahaya, kesialan itu bisa lenyap ya. Kalau di Buddhis warna merah sebagai simbol semangat ya. Kalau di negara Indonesia merah sebagai simbol keberanian
ya. Itu banyak sekali. Kemudian ada lagi di saat Imlek itu ada petasan atau mercon, itu sebagai simbol untuk menolak mara bahaya, untuk menakut-nakuti mara bahaya biar pergi jauh. Tapi sebetulnya yang jauh lebih efektif itu untuk menakut-nakuti jangan pakai mercon atau petasan, lebih efektif pakai bom, ya. pasti kocar kacir, ya. Itu. Kita lihat Bapak Ibu di salah satu wihara di kota Pangkalambun, Kalimantan Tengah. Kemarin saya juga mengadakan acara ini. Nanti masing-masing ya, karena malam atau ya itu nggak perlu harus sampai itu, bisa juga cuma cuci muka, cuci kaki, cuci tangan ya. Takutnya kalau malam-malam disiram gini nek Bapak Ibu besok bukan sembuh malah masuk angin ya. Ya, ini umat-umat di Pangkalambun ya. Ini kemarin di mana, di Banjarmasin itu juga mengadakan acara namo socayen. Nah, juga Bapak Ibu sekalian, di saat saya siram itu jangan sampai ada air yang diminum, sebab itu mungkin airnya tidak dimasak dulu ya. Ya, itu karena saking yakinnya ya nanti langsung diminum. Ya, ada juga yang gitu-gitu kan Anda tahu, yakin akan menyembuhkan segala penyakit, air kembang diminum ya. Ya. Ini juga ya pelafalan Namo Socayen Sefu ya, kemudian doa, memanjatkan doa di altar Buddha ya. Ini tadi yang kingnya. Ketika di kota Vesali ya terjadi wabah penyakit, saya katakan di depan, Sang Buddha membaca Ratana Sutta, kelaparan makhluk halus campak mengakibatkan penduduk mencari bantuan kepada Sang Buddha yang saat itu sedang berada di kota Rajagaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi kehidupan rohani pada kesempatan ini tentunya Bapak Ibu juga perlu sekali untuk tekun untuk belajar agama ya. Salah satunya yang membaca parita atau buku-buku yang tersedia di sini, saya kira itu hal-hal yang positif sekali ya. Kita tingkatkan, umur kita sudah semakin tua ya, tentunya ibadahnya juga semakin rajin ya. Itu ada parita-parita untuk menangkal kesialan, keburukan, mara bahaya ya. Itu. Kemudian juga dalam mengisi tahun baru Imlek ini ada juga di kalangan masyarakat di kelenteng atau di wihara dengan melakukan kebaikan fangsen atau melepas satwa, bisa burung, bisa ikan. Tujuannya apa? Sebagai praktek welas asih. Nilai kebaikan yang diperoleh Bapak Ibu apabila mau melepas hewan dan binatang yang dalam keadaan terancam itu luar biasa
ya ada lele misalnya saja, ini kan nyawanya terancam, jadi pecel lele, sebelum dia terancam bila mati saya beli dulu, saya lepas, itu kebahagiaannya luar biasa. Seandainya kita jadi lelenya itu pasti akan bersyukur dan terkesan dengan orang yang menolong itu. Begitu berharganya Bapak Ibu jiwa, ya, nyawa seseorang itu. Maka apabila Bapak Ibu ketemu dengan hewan dan binatang baik yang besar dan kecil, jangan sembarang bunuh itu. Untuk mengembangkan welas asih ya kita berpikir untuk melepas. Jadi pikiran Buddhis itu kadang-kadang terbalik dengan pikiran masyarakat umum. Kalau masyarakat umum ketemu itu hewan binatang yang gemuk-gemuk langsung kemecer, ya, tahu kemecer ya. Tapi bagi kita umat Buddha, ya, lebih-lebih yang gemuk, ya, itu kita berpikir untuk menyelamatkan, untuk kita lepas. Itu nilai kebaikannya luar biasa. Ada beberapa simbol-simbol dalam memilih, ya, hewan binatang yang difungsen. Misalnya saja saya kepengen umur panjang atau panjang umur, saya melepas kura-kura sebagai simbol panjang umur, karena kura-kura umurnya lebih panjang. Saya kepengen bebas dari masalah-masalah kehidupan, keruwetan-keruwetan, ya, saya melepas belut biar lepas masalah saya. Belut kan dipegang kan sulit, ya, biar lepas, ya, itu. Ada juga yang mengatakan, Bante, kalau sudah kita melepas fungsen belut atau lele, katanya tidak boleh makan lele dan belut. Iya, lele yang sama dan belut yang sama, ya. Sesuatu yang sudah kita lepaskan jangan diambil lagi. Boleh Bapak Ibu apabila belum bisa meninggalkan makan lele atau belut, beli saja yang sudah mati, ya. Itu mengurangi karma buruk. Jangan pesen main tunjuk yang masih hidup, ya. Itu dengan fungsen, ya. Ini Bhikkhu Mahayana yang sedang yangking juga acara. Ada juga Bapak Ibu sekalian, untuk mendatangkan energi-energi positif dan membuang kesialan dan energi negatif, ada beberapa teori yang saya temukan di internet, mungkin juga sebuah pelajaran bagi Bapak Ibu. Ternyata kita bakar dupa itu juga banyak nilai positifnya, ya. Maka di samping kita mendapatkan aroma harum, ya, yang menenangkan jiwa kita, namun juga ternyata itu juga bisa menangkal kesialan-kesialan seseorang, ya. Ada yang mengatakan kalau kita membakarnya itu membakar menyan, itu mendatangkan makhluk jahat datang. Kalau membakarnya itu dupa harum, itu makhluk-makhluk yang bagus, makhluk-makhluk yang suci yang datang. Jadi ternyata ada beberapa hal yang terkait dengan membakar dupa, ada nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan. Maka rajin-rajinlah Bapak Ibu untuk bersembahyang, ya, namun tanpa terikat. Ada beberapa orang itu yang sudah terikat, datang ke kelenteng mau sembahyang, dupanya habis, tidak jadi sembahyang, ya, karena dupanya habis, karena sudah terikat dengan dupa. Padahal tidak selamanya kita itu datang ke kelenteng harus ada dupa. Nah, kadang-kadang orang main bakar saja, tidak mau beli, tidak mau bawa dari rumah, bakar sini, tidak mau dana, ya, itu. Kemudian Bapak Ibu ada cara yang efektif untuk menolak kesialan agar tidak terjadi tahun ini, yaitu memupuk kebaikan-kebaikan melalui pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Itulah po'un, itulah ciswa dan tolak bala yang paling manjur. Selalu mengisi kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan, berbuat baik. Yang pertama di lingkungan sekitar kita, baru meluas di lingkungan-lingkungan yang lain. Saya yakin Bapak Ibu mempunyai tekad dan semangat, di samping menolong diri sendiri juga menolong orang lain, satu ibadah yang luar biasa yang harus dikembangkan oleh Bapak Ibu apabila kita kepengen menangkal kesialan-kesialan hidup ini dengan selalu menambah kebaikan-kebaikan. Semoga Bapak Ibu setelah mengikuti acara POUN yang dilakukan oleh Kelenteng di Jember ini, keluarga Bapak Ibu akan dijauhkan dari kesialan, mara bahaya dan malapetaka.
dan semoga kejayaan kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan akan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Sadu, sadu, sadu. Sekarang silahkan Bapak Ibu tetap beranjali, ya, kita akan panjatkan doa-doa parita patira suci, doa-doa keselamatan. Semoga Bapak Ibu senantiasa mendapatkan berkah pelindungan dari Buddha, Dharma, dan Sangha.